Anak PGSD wajib subscribe. Jangan sampai ketinggalan mata kuliahnya ya, gengs. Tonton dan pelajari. Tidak paham? Yuk beri pertanyaan di kolom komentar. Selamat menonton dan menyimak. Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Hari ini kita bertemu pada materi yang baru, yakni tentang metode umum pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SD. Ini adalah pertemuan kelima kita ya. Oke, adik-adik di rumah, saya mulai membahas dari pengertian metode. Di sini dijelaskan bahwa metode merupakan rencana keseluruhan bagi penyajian bahan bahasa secara rapi dan tertib. Jadi di sini kata kuncinya itu adalah rencana ya. Kemudian kita lihat pernyataan selanjutnya. Metode lebih bersifat prosedural, artinya setiap metode memiliki prosedur tertentu yang membedakannya dengan metode lain. Artinya begini, metode ini nanti ada banyak, kita akan pelajari berbagai jenis metode. Kemudian, metode ini memiliki ciri khasnya masing-masing. Itulah sebabnya kenapa metode itu ada banyak. Kemudian kalau ditanya bagaimana pemakaiannya? Nah, pemakaiannya itu sesuai dengan kebutuhan dari materi yang akan kita ajarkan. Oke, lebih lanjut. Oleh karena itu, pemilihan metode sangat merangsang pembelajaran. Kemudian, metode menjadi pedoman utama perjalannya suatu pembelajaran. Sebuah prosedur yang mengatur seluruh tahapan pembelajaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode menjadi pedoman utama berjalannya suatu pembelajaran. Iya, betul. Misalnya, kita mengajarkan salah satu materi. Kemudian kita maunya nanti materi ini dibahas oleh siswa secara berkelompok. Jadi melalui kegiatan diskusi. Maka kita memilih metode yaitu metode diskusi. Jadi metode diskusi ini harus diterapkan dalam kegiatan inti pembelajaran. Nah, pada metode diskusi juga memiliki ciri khas utama. Seperti yang dikatakan di sini tadi, setiap metode itu memiliki ciri khas dan bersifat prosedural. Artinya, di dalam setiap pembelajaran memiliki prosedurnya masing-masing berdasarkan metode. Jadi, penerapan dari satu metode beda dengan penerapan dari satu metode lainnya. Begitu. Semoga paham ya sampai di sini. Selanjutnya, kita langsung saja dengan macam-macam metode pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar. Di sini saya pilihkan pembahasannya, yaitu metode pembelajaran bahasa dan sastra khusus kelas rendah dan metode pembelajaran bahasa dan sastra khusus kelas tinggi. Kelas tinggi di sini, kelas rendah di sini yaitu kelas 1 sampai 3 dan kelas tinggi adalah kelas 4 sampai 6. Artinya begini, tidak semua metode bisa diterapkan di setiap tingkat, di setiap kelas. Ada metode tertentu hanya cocok untuk diterapkan pada kelas 1 dan kelas 2. Sebaliknya, ada metode tertentu yang hanya bisa diterapkan di kelas 5 dan kelas 6. Untuk tidak bingung, nanti kita lihat bersama dan mendengar bersama penjelasannya ya. Yang pertama, metode pembelajaran bahasa kelas rendah. Kita lihat metode khusus kelas rendah. Artinya metode ini khusus untuk pembelajaran di kelas 1 sampai 3. Yang pertama, metode abjad dan metode bunyi. Nah, di sini dijelaskan bahwa metode abjad merupakan metode yang sudah lazim digunakan sejak zaman dahulu. Metode ini dilaksanakan melalui kegiatan membacakan abjad A sampai Z.
Hal ini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan abjad kepada siswa. Nah, saya pikir kita semua sudah lazim dengan metode ini ya. Bahkan kita pernah mengalami ini saat kita di sekolah dasar dulu. Jadi, tujuan utama dari metode abjad ini dan metode bunyi ini adik-adik untuk memperkenalkan jenis-jenis abjad kepada anak murid. Jadi, jangan berpikir bahwa semua anak murid sudah menghafal abjad A sampai Z. Kita perlu menjelaskannya kembali dan membuat mereka menghafal abjad A sampai Z. Bisa melalui menyebutkan atau bisa melalui menyanyikan. Itu penerapan dari metode abjad dan metode bunyi. Sekarang saya langsung pada contoh penerapan atau skenario pembelajarannya. Nah, seperti biasa, skenario pembelajaran terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Ada hal penting di kegiatan awal, yaitu yang pertama, menyampaikan materi yang akan dibahas. Jadi, seorang guru perlu menyampaikan kepada siswa materi apa yang akan kita bahas hari ini. Misalnya begini, oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang atau harus menghafal tentang abjad A sampai Z. Begitu. Kemudian, menggali pengetahuan awal siswa. Bagaimana cara menggali pengetahuan awal siswa? Setelah kita menyampaikan materi, seperti yang saya contohkan tadi, misalkan begini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar huruf A sampai Z. Lalu kita tanya nih anak-anak, siapa yang sudah hafal huruf A sampai Z? Atau siapa yang bisa menyanyikan lagu A sampai Z? Nah, di sini kita sedang menggali pengetahuan awal siswa. Siapa yang bisa menyebut salah satu huruf? Kalau ada siswa yang angkat tangan atau bisa menyebut huruf yang mereka tahu, kita bisa memintanya untuk menyebutkan kira-kira huruf apa yang sudah mereka tahu. Begitu ya. Jadi, guru harus menggali pengetahuan awal siswa terkait materi yang akan dibahas hari itu. Kemudian, pada kegiatan awal, hal penting yang wajib dilakukan adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah kita menggali pengetahuan awal siswa, hal selanjutnya yang kita buat adalah menyampaikan tujuan pembelajaran. Contohnya, baik adik-adik, karena kita hari ini akan belajar tentang huruf A sampai Z. Nah, tujuan pembelajaran kita itu adalah setelah pembelajaran nanti, adik-adik diharapkan mampu menyebutkan huruf A sampai Z. Atau bisa begini, setelah pembelajaran nanti diharapkan agar adik-adik mampu menghafal huruf A sampai Z. Itu tujuan pembelajarannya ya. Itu kegiatan awal. Lalu kegiatan inti, apa-apa saja hal yang dilakukan di kegiatan inti kalau kita menggunakan metode abjad dan bunyi. Pada kegiatan inti pembelajaran menggunakan metode abjad dan bunyi, yang perlu diingat guru adalah siswa harus mampu mengenal bunyi dan wujud abjad tersebut. Misalnya materi mengenal abjad. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tujuan utama kita tadi membuat siswa menghafal semua jenis huruf A sampai Z. Maka di sini yang perlu diingat oleh guru adalah siswa mampu membunyikan, misalkan mampu membunyikan huruf S. Di sisi lain, siswa juga harus bisa melihat wujud dari huruf S itu seperti apa. Harus begitu. Jangan sampai mereka bisa menyebut huruf S, tapi mereka tidak tahu wujudnya atau modelnya huruf S itu seperti apa. Nah, hal utama yang diperhatikan oleh guru adalah itu. Siswa mampu menyebut nama huruf dan juga wujud dari huruf tersebut. Ya. Oke, kegiatan lain yang dapat dilakukan itu guru bersama siswa menyanyikan lagu A sampai Z. Kemudian guru menyebut salah satu huruf dan meminta siswa menulisnya di papan tulis. Bisa juga melalui permainan ya. Misalkan begini, kita meminta siswa untuk secara acak mengambil kartu huruf. Nah, kalau misalkan siswa A mengambil salah satu kartu huruf, lalu dia lihat di dalam kartu huruf itu ada, yang pasti ada hurufnya ya. Lalu kita atau guru meminta siswa untuk menyebut huruf apa yang ada pada kartu huruf. Begitu, itu salah satu permainan.
Kemudian menggunakan kartu huruf, siswa diminta menebak nama huruf seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, dari di sini guru harus lebih kreatif. Ingat, yang kamu hadapi itu adalah kelas 1 yang belum tahu apa-apa. Baik kalau misalkan kamu mengajarnya di daerah perkotaan. Kalau di daerah pedesaan itu anak-anak belum pernah mengenal huruf. Kalau anak-anak di perkotaan kan sudah mengikuti PAUD atau TK. Kemudian kegiatan penutup. Hal apa yang perlu kita buat di kegiatan penutup pembelajaran? Yang pertama, menegaskan kembali materi yang dibahas. Jadi, guru perlu menegaskan kembali materi yang sudah dibahas hari itu. Caranya bagaimana? Contohnya, oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Ibu mau menegaskan kembali apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita sudah belajar berbagai jenis nama huruf dan wujudnya. Bisa ditanyakan kembali ya. Bisa disimpulkan bersama siswa. Misalkan begini, coba mari kita sebut kembali secara bersama huruf apa saja yang sudah kita pelajari tadi. Lalu bersama-sama dengan siswa menyebutkan kembali nama-nama huruf. Dan paling akhir adalah menyampaikan pesan moral. Jadi guru adalah model ya. Jadi, guru itu harus mampu memberikan pesan moral kepada siswa. Contoh pesan moral itu apa? Oke anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Nanti kalau pulang rumah jangan lupa langsung ke rumah, tidak perlu lagi main di dalam perjalanan. Seperti itu. Ada banyak ya pesan-pesan moral itu ya. Saya pikir calon guru pasti tahu, dan itu wajib di bagian akhir pembelajaran. Kemudian itu tadi penjelasan dari pelaksanaan metode abjad dan bunyi. Yang kedua adalah metode SAS. SAS ini adalah singkatan dari struktur analisis dan sintesis. SAS ini juga adik-adik mahasiswa bukan satu metode yang ini ya, yang baru, tapi ini metode yang sangat lama dan bisa dikatakan metode kuno. Karena dari zaman dahulu guru-guru di kelas 1 yang mengajar di kelas 1 SD selalu menggunakan metode ini untuk mengajarkan membaca pada anak murid. Pelaksanaannya seperti apa? Yang pertama, guru menuliskan kalimat di papan tulis. Kemudian kalimat tersebut dibacakan guru lalu diikuti siswa. Lalu setelah itu kalimat itu harus dianalisis menjadi kata, suku kata dan huruf. Kita lihat contohnya ya. Ini contohnya. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa SAS itu adalah singkatan dari struktur analisis dan sintesis. Struktur kalimat di sini adalah saya suka bola. Lalu kalimat saya suka bola dianalisis ke dalam kata, yaitu saya suka bola. Lalu ke dalam suku kata saya suka bola. Lalu dianalisis lagi ke dalam huruf S A Y A S U K A B O L A. Nah, ini adik-adik kita mengajarkannya kepada siswa itu. Di analisis katanya itu berarti kita ajarkan per kata. Misalkan begini. Kita baca pada kalimat struktur ya. Saya suka bola. Maka murid mengikuti, saya suka bola. Lalu kita analisis. Saya diikuti oleh murid, saya suka bola ya dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan analisis hurufnya S A Y saya seperti itu ya. Jadi setelah guru memberikan contoh cara membacanya seperti itu, kegiatan berikutnya meminta siswa secara bergilir untuk membacakannya di papan tulis dan siswa lainnya mengikuti. Nah, ini tujuannya untuk apa? Agar siswa tahu ada kalimat, ada kata, ada suku kata, dan ada huruf. Sehingga selain itu juga siswa bisa tahu huruf-huruf pembentuk suku kata pembentuk kata, dan kata pembentuk kalimat. Oke, semoga paham ya. Bagian terakhirnya sintesis. Nah, kembali setelah menganalisis sampai pada huruf per huruf, maka kembali membacakan satu kalimat yang pertama, yaitu saya suka bola.
Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk membacakan di depan kelas dan siswa lain mengikuti. Hal ini dilakukan secara bergilir. Metode berikutnya, metode latihan. Metode latihan adalah suatu cara mengajar di mana siswa melaksanakan kegiatan latihan agar siswa memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaannya, metode latihan diberikan kepada siswa untuk berlatih agar siswa memiliki keterampilan berbahasa. Nah, metode latihan ini wajib untuk diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Metode latihan itu seperti apa? Misalkan ada siswa yang belum mengenal huruf, maka dia diminta untuk latih secara terus-menerus untuk belajar huruf. Kemudian kalau ada siswa yang belum bisa membaca, maka dia harus melakukan latihan secara terus-menerus di bawah bimbingan guru di kelas. Dan ini dilakukan secara terus-menerus. Itu tadi metode latihan. Oke, di sini saya sudah menyiapkan contoh materi untuk menerapkan metode latihan, yaitu mengenai membaca nyaring. Membaca nyaring itu lawannya apa? Membaca apa? Oke, hal pertama yang dibuat oleh guru itu adalah guru menyiapkan bacaan. Ya, yang pasti guru menyiapkan bacaan. Kemudian guru menjelaskan cara membaca nyaring dengan memperhatikan intonasi, jeda, tempo, dan sebagainya. Oke, seperti yang saya katakan tadi bahwa guru adalah model. Jadi sebelum meminta siswa untuk melakukan sesuatu, guru harus memberi contohnya terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, di sini setelah guru menyiapkan bacaan, guru menjelaskan cara membaca nyaring yang benar. Cara membaca nyaring yang benar itu membaca bersuara dengan memperhatikan intonasi, jeda, tempo, kemudian volume suara dan sebagainya. Kemudian guru memberikan contoh atau model cara membaca nyaring dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk membacakan bacaan menggunakan teknik membaca nyaring. Pada akhir, setelah guru memberikan contoh cara membaca nyaring yang benar, kegiatan berikutnya adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara bergilir membacakan bacaan yang sudah disiapkan guru tadi. Membacakan bacaan tersebut dengan teknik membaca nyaring yang benar. Nah, di mana penerapan metode latihannya? Penerapan metode latihannya itu, kegiatan membaca nyaring itu dilakukan secara berulang-ulang sampai siswa mampu membacakan bacaan tersebut secara benar, ya. Ingat tujuan kita tadi adalah siswa mampu membaca atau siswa mampu membaca nyaring dengan benar. Dengan benar itu ukurannya apa? Ukurannya itu dia mampu melihat tanda baca untuk menentukan jeda, intonasi, kemudian volume suara dan hal-hal lain yang dituntut ketika seseorang sedang melakukan membaca nyaring. Saya pikir kamu paham ya. Metode berikutnya. Metode tutorial. Nah, metode ini sangat gampang untuk diterapkan. Dalam pelaksanaannya, metode tutorial ditekankan pada pengelolaan pembelajaran yang dilakukan melalui proses bimbingan yang diberikan oleh guru kepada siswa. Siswa juga mampu saling membantu atau menjadikan teman sebaya sebagai tutor. Maksudnya begini. Di dalam kelas, tidak semua siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh guru. Malah mereka lebih paham kalau diajarkan oleh sesama siswanya. Nah, di sini kita bisa isi kesempatan dengan baik. Guru bisa melihat kira-kira siswa mana yang mampu menjadi tutor bagi temannya yang belum mampu. Maka kita bisa meminta siswa itu untuk apa? Untuk membimbing temannya di dalam kelas. Itu namanya tutorial sebaya. Menjadikan teman sebagai tutor. Berikutnya metode pengamatan. Dalam pelaksanaannya, metode pengamatan lebih menekankan pada kemampuan siswa dalam mengamati suatu objek tertentu lalu membuat laporan. Nah, ini kalau dipikirkan membuat laporan itu bisa tidak di kelas 1. Itu tergantung dari tingkatan atau level materinya. Beda kegiatan pengamatan untuk membuat laporan di kelas 6 dengan kegiatan pengamatan yang dilakukan di kelas 1. Kalau di kelas 1 kita bisa apa? Kita bisa untuk
meminta siswa untuk mengamati hal apa saja yang mereka bisa lihat di luar kelas atau di dalam kelas, lalu mereka tulis di buku. Itu saja, tidak perlu pakai pendahuluannya, isinya, penutupnya, tidak. Yaitu beda dengan kelas tinggi nanti. Oke, berdasarkan beberapa metode pembelajaran bahasa Indonesia yang telah dijelaskan tadi, dapat digunakan guru dalam pembelajaran sesuai dengan materi dan situasi dari siswa. Oke, itu dia tadi beberapa jenis metode. Kalau ada yang menanyakan seperti ini, apakah di setiap pembelajaran cukup satu metode? Tidak. Di setiap pembelajaran pasti membutuhkan lebih dari satu metode. Hanya saja ada satu metode inti. Metode inti itu apa? Metode yang dilakukan atau yang diterapkan pada kegiatan inti pembelajaran. Ya, ada metode inti, ada metode pendukung. Tuh. Jadi dalam pembelajaran pasti guru menerapkan lebih dari satu metode pembelajaran. Oke, karena materinya selesai, maka saya menyiapkan tugas 3 ya. Tugas ini bunyinya adalah meminta kamu untuk membuat skenario pembelajaran. Skenario pembelajaran ini seperti biasa terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Nah, kalian diminta untuk membuat skenario pembelajaran dengan menggunakan metode abjad, metode SAS, dan metode latihan. Lalu langkah-langkah menyelesaikannya itu adalah yang pertama, tentukan kompetensi dasar. Usahakan kompetensi dasar yang kamu pilih itu adik-adik mahasiswa jangan menggunakan kompetensi dasar yang sama seperti pada tugas sebelumnya. Usahakan kamu eksplor itu standar isi. Kamu bisa gunakan kompetensi dasar apa saja, terutama nanti yang penting di sini adalah harus kompetensi dasar di kelas 1, 2, dan 3. Itu saja penentuannya. Kemudian setelah itu kamu tentukan materinya. Cara menentukan materi itu bagaimana? Cara menentukan materi itu tergantung apa yang dibahas pada kompetensi dasar. Lalu kamu cari sumbernya, kamu cari di buku, seperti itu. Dan tentukan metode. Metodenya itu adalah apakah metode abjad, SAS, dan latihan. Lalu susunlah langkah-langkah pembelajaran awal, inti, dan penutup seperti yang saya jelaskan tadi, sesuai dengan inti dari setiap metode yang kamu jelaskan itu. Paham? Oke. Ini dia kerangka menyelesaikan tugas ya. Yang pertama KD, yang kedua kelasnya di mana, yang ketiga metodenya apa, lalu langkah-langkah pembelajarannya bagaimana, yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Baik, pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan tugasnya dikerjakan ya. Bye.